Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab Al-Isbahnya, Al-Qa'idah Ats-Tsaniyah wa Tsalathun, kaidah yang ke-32. Wujubu tahdhiril ummah min a'immatil bid'ah. Wajibnya memperingatkan umat dari kesesatan para pemimpin-pemimpin kebid'ahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 181, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara manusia yang kami ciptakan adalah umat yang memberikan hidayah dengan kebenaran, dan dengannya juga mereka bersikap adil. Artinya ya, seakan beliau mengisyaratkan bahwa mentahdzir, memperingatkan ya manusia dari kebahaya kesesatan pemimpin-pemimpin kebid'ahan itu termasuk memberikan hidayah kepada kebenaran, namun tentunya dengan sikap adil, ya, bukan dengan sikap yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an mentahdzir, memperingatkan akan ya orang-orang yang menyesatkan. Allah berfirman contohnya dalam surat At-Taubah ayat 34, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para pendeta dan rahib-rahib yang makan harta manusia dengan kebatilan dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memperingatkan ya bahwa kebanyakan para pendeta dan para rahib-rahib Yahudi dan Nasrani itu mereka suka memakan harta manusia dengan batil. Di sini Allah memperingatkan agar kita umat Islam tidak mencontoh mereka, ya, dan agar kita tidak menjadi orang-orang yang memakan harta manusia dengan batil. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalati al-mukhalifah lil kitab was sunnah. Ya, seperti para pemimpin kebid'ahan ya dari orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, atau orang-orang yang membuat ibadah-ibadah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Karena maka menjelaskan keadaan mereka dan mentahdzir umat dari mereka itu wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Sampai-sampai dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana orang yang berpuasa dan sholat dan beriktikaf, apakah itu lebihkah engkau cintai, atau engkau berbicara tentang ya para ahli bid'ah? Kata Imam Ahmad, apabila ia berpuasa, ia sholat, iktikaf, itu untuk dirinya, dan apabila ia berbicara tentang ahli bid'ah, maka itu untuk kebaikan kaum muslimin. Ini lebih utama, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, maka di sini beliau menjelaskan bahwa manfaatnya untuk kaum muslimin besar. Namun tentunya yang perlu diperhatikan dalam masalah ini juga, dalam masalah tahdzir mentahdzir, hendaknya yang pertama orang yang mentahdzir itu ikhlas karena Allah, bukan karena mengharapkan kemasyhuran atau karena takut ditahdzir orang. Yang kedua, hendaknya dia melihat maslahat dan mudarat. Di zaman sekarang seperti di negeri kita ini, ketika kita mentahdzir seseorang, ya akhirnya malah orang itu malah masyhur di kalangan manusia. Akhirnya malah banyak orang yang mengikuti dia. Maka kalau ternyata hal seperti ini, keadaannya seperti itu, maka tidak disyariatkan. Kenapa? Karena ternyata mudaratnya jauh lebih besar. Ya, maka kita sebatas membantah pendapat-pendapatnya secara ilmiah itu tidak mengapa, ya. Atau kita menyebutkan nama dia sambil kita mengkritik pendapat-pendapatnya yang nyeleneh dengan secara ilmiah, ya, itu pun silahkan. Ya, kalau memang ternyata maslahatnya jauh lebih besar. Demikian pula ya, kewajiban kita adalah niatnya untuk menasihati umat. Ya, kemudian ya, kita juga berusaha ya untuk mendoakan agar orang yang ditahdzir ini mendapatkan hidayah. Ya, dan kemudian jangan serampangan dalam mentahdzir.
Ya, karena berapa banyak di zaman ini serampangan dan sangat mudah hanya karena kesalahan-kesalahan yang sifatnya ijtihadiyah, yang ia pandang rajih, ya lalu ia tahdir orang lain, padahal itu masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, seperti menghukumi suatu yayasan apakah itu ya hizbi atau tidak, itu sifatnya ijtihadi, yang tentunya kita tidak boleh ya gara-gara itu kemudian kita berpecah belah seperti yang terjadi di zaman sekarang, ya serampangan dalam ya tahdir mentahdir. Allahu a'lam.